Mengenal Nabi dan Rasul. Perkenalan diri. Halo semuanya, masih bertemu dengan saya lagi nih, dengan saya Nabila Wahyu Rindrianti, yang biasa dipanggil Nabila. Apa kabar semuanya? Pasti baik-baik saja kan? Oke, di sini saya akan memberikan pengetahuan tentang mengenal Nabi dan Rasul nih. Selamat menonton semuanya. Yang akan saya bahas di video ini antara lain 1. Mengenal arti Nabi dan Rasul. 2. Perbedaan Nabi dan Rasul. 3. Tugas-tugas Nabi dan Rasul. Mengenal arti Nabi dan Rasul. Menurut istilah agama, Nabi adalah seseorang yang menerima wahyu dari Tuhan untuk menjalankan syariat agama. Sementara itu, Rasul menurut bahasa adalah utusan atau orang yang dikirim untuk suatu tugas. Sedangkan menurut istilah agama, Rasul yaitu seseorang yang menerima wahyu dari Tuhan berkenaan dengan syariat agama dan ditugaskan untuk menyampaikannya kepada orang banyak. Berdasarkan pengertian di part 1, dapat disimpulkan bahwa Nabi dan Rasul merupakan orang yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu dan menjalankan syariat agama. Tetapi sedikit berbeda tugasnya. Rasul memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada seorang nabi. Dengan begitu, dapat diartikan setiap rasul adalah nabi, namun setiap nabi belum tentu rasul. Allah mengutus Rasul untuk mengajarkan ibadah dalam arti seluas-luasnya. Selain itu, agar manusia tidak dizolimi di akhirat nanti. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 165, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Rasul-Rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah Rasul-Rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Perbedaan Nabi dan Rasul. Berdasarkan pengertian-pengertian yang sudah dijelaskan, dapat diketahui beberapa perbedaan antara Nabi dan Rasul. Di antaranya sebagai berikut. Pertama, Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya. Kedua, Nabi diutus kepada kaum yang beriman, sedangkan Rasul diutus kepada kaum yang belum beriman atau disebut kafir. Ketiga, perbedaan Nabi dan Rasul ada pada jumlahnya. Nabi berjumlah 124.000, sedangkan Rasul jumlahnya adalah 313. Keempat, semua Nabi tidak berarti Rasul, namun Rasul sudah pasti Nabi. Kelima, Nabi menerima wahyu melalui mimpi, sedangkan Rasul melalui mimpi atau malaikat. Keenam, Rasul melihat dan berkomunikasi langsung dengan malaikat yang menyampaikan wahyu kepadanya, sedangkan Nabi tidak. Tugas-tugas Nabi dan Rasul. Mengutip buku 101 info tentang Nabi dan Rasul, Rasul menyampaikan 3 ajaran pokok kepada umatnya. Akan tetapi ajaran ini yang tidak diajarkan oleh Nabi, yaitu pertama, akidah. Memberi tuntunan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa, tidak akan menyembah selain Allah, dan meyakini berbagai hal gaib seperti surga dan neraka. Kedua, syariat. Mengajarkan umat untuk meninggalkan segala larangannya dan menjalankan aturannya. Ketiga, akhlak. Mengajarkan tentang sikap mulia dan berbuat kebaikan.
Sementara itu, tugas para nabi dan rasul diantaranya: pertama, menyampaikan kabar gembira mengenai janji kebahagiaan dan kenikmatan abadi untuk umat-umat yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjauhi larangannya. Kedua, menyampaikan kabar buruk dan peringatan kepada umat-umat yang tidak mau mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ancaman dan penderitaan yang amat pedih. Demikian video ini yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.